What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul In Secret. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan menunjukkan seorang anak gadis bernama Teres yang akan dititipkan di sebuah keluarga kenalan dari ayahnya. Ayah Teres yang seorang pengembara tersebut harus pergi ke luar negeri. Maka dari itu untuk sementara waktu ia harus tinggal bersama dengan tetangganya dan keluarganya yang juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Kamil. Sementara ibunya ini dinamai Madam. Kamil pun diceritakan sebagai seorang anak yang sering sakit dan selalu membutuhkan bantuan dari ibunya. Dia nampak seperti anak berkebutuhan khusus. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, terlihat Teres dan Kamil yang telah beranjak dewasa. Di sini Teres yang udah mulai butuh akan asupan duniawi meminta Kamil untuk mempusreng dirinya. Namun apalah daya, Kamil sama sekali tak tahu apa-apa, serta ia juga nampaknya tak tertarik dengan hal yang begituan. Lantas tiba-tiba Madam pun datang dan membawa kabar duka. Ia menyampaikan bahwa ayah Teres telah mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia akhirnya berpulang. Sempat sedih sesaat, namun Teres langsung dihibur oleh Madam dan juga Kamil. Madam pun menyampaikan niatnya kalau ia ingin Kamil menikah dengan Teres dan mereka berniat untuk pindah ke kota Paris. Teres sendiri sebenarnya tak begitu senang mendengar hal itu. Namun mengingat dirinya sudah banyak hutang budi pada Madam, ia pun tak berani menolaknya. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Paris. Mereka tinggal di rumah kecil yang nantinya akan dijadikan juga sebuah toko. Lalu pada malam harinya ketika hendak tidur, Teres pun langsung minta dipusreng oleh Kamil. Namun lagi-lagi nampaknya Kamil gak mengerti apa-apa. Dan pada momen ini Teres pun akhirnya sadar kalau ia telah mengambil keputusan yang salah dengan menikahi pria culun ini. Pada keesokan harinya kita pun diperlihatkan Kamil yang baru aja pulang bekerja. Dia membawa seorang rekan yang ternyata merupakan teman masa kecilnya dulu. Namanya adalah Lauren, dan Lauren ini merupakan satu-satunya sahabat Kamil pada masa kecil. Madam pun mengenalnya dan mereka sedikit berbincang tentang masa lalu mereka. Lantas ketika itu Teres pun datang dan matanya hampir copot karena terus-terusan memandangi teman kecil dari suaminya itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya kita pun diperlihatkan Lauren yang sedang melukis Kamil. Di sudut ruangan juga terdapat Teres, namun sayangnya keberadaannya seperti tak dianggap oleh mereka. Sampai pada akhirnya ketika lukisan itu selesai, terlihat Kamil dan ibunya yang benar-benar terpukau. Lantas ketika mereka berdua keluar, hanya tersisa Teres dan juga Lauren yang berada di ruangan itu. Secara mengejutkan di sini Lauren ternyata tahu bahwa Teres diam-diam memperhatikannya. Lauren pun secara tiba-tiba meminta Teres untuk membuka atasannya. Teres yang udah lama gak dapet asupan pun langsung menurutinya dan perpusrengan duniawi pun tak bisa terhindarkan. Setelah momen itu hidup Teres berubah 180 derajat. Dirinya yang semula pendiam tiba-tiba berubah jadi wanita yang periang dan selalu tersenyum. Selain itu hari-harinya pun terus dihabiskan dengan aksi kedekatannya dengan Lauren. Mereka pun hampir setiap hari melaksanakan perpusrengan duniawi. Apalagi tempat tinggal mereka juga saling berdekatan. Di sisi lain Kamil auto makin dicuekin nih sama istrinya. Berkali-kali Kamil mencoba membuat Teres untuk lebih dekat dengan dirinya. Namun hal itu ternyata tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya Kamil pun memutuskan untuk pulang ke desa seperti dulu lagi. Kamil pun mengungkapkan alasannya bahwa mereka nggak cocok tinggal di kota. Teres pun kecewa dengan keputusan yang diambil sepihak oleh Kamil. Sampai akhirnya ketika malam tiba, Teres pun memutuskan untuk kembali ke kota dan dia justru menuju ke rumahnya Lauren. Wanita itu pun mengungkapkan bahwa dia dan
Kamil sebentar lagi akan pindah ke desa. Mendengar hal ini tentunya Lauren pun sedih. Dan dari sinilah tercetus sebuah ide untuk memulangkan Kamil ke dunia anime agar mereka bisa bersatu. Lauren pun meyakinkan Teres kalau ia akan main aman dan gak akan ada yang mengetahui niat mereka. Lantas pada keesokan harinya terlihat Kamil, Teres, dan Lauren yang sedang berjalan di sebuah hutan kota. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun melanjutkannya dengan menaiki sebuah perahu kayu. Dan pada titik itulah Teres dan Lauren pun sadar bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menyingkirkan Kamil. Mereka pun memilih rute yang sepi, lalu sesaat kemudian mereka kembali ke dermaga dan berteriak histeris seolah-olah Kamil mengalami kecelakaan hingga ia pun kecebur dan juga meninggoy. Beberapa hari berlalu, Teres lalui dengan wajah datar dan tatapan kosong di matanya, seolah ia telah kehilangan harta yang paling ia cintai. Hingga akhirnya momen pemakaman pun tiba. Namun mungkin karena saking sedihnya, Teres malah memeluk Lauren yang tentunya menyebabkan tetangga-tetangga dari mereka ini jadi sedikit curiga. Lalu setelah pulang dari pemakaman, terlihat ibu Kamil yang masih meratapi kepergian anaknya. Ia merasa bingung mengapa Kamil harus mati sementara Teres bisa pulang tanpa adanya luka sama sekali. Madam pun terus menyalahkannya sampai akhirnya si madam ini justru meminta maaf karena telah menuduhnya yang enggak-enggak. Untungnya masih minta maaf nih ya kan. Lalu pada malam harinya Teres yang lagi pulas tertidur tiba-tiba dimimpikan oleh hantunya Kamil. Teres pun kaget dan akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi Lauren pada keesokan harinya. Namun ketika sampai di tempat Lauren malah mengatakan bahwa hal tersebut merupakan keputusan yang sudah tepat agar mereka bisa terus bersama. Dan sekarang tugas mereka hanya perlu melupakan apa yang telah terjadi. Singkat cerita, 8 bulan telah berlalu. Pada malam harinya terlihat ibu Kamil dan para tetangganya yang sedang berkumpul. Mereka membahas bahwa kepergian Kamil sudah harus dilupakan. Sekarang madam yang sudah dianggap sebagai ibu kandungnya Teres harus fokus dalam mengurus masa depan gadis itu. Dan karena alasan itulah madam serta para tetangganya memutuskan untuk menikahkan Teres dan juga Lauren dengan alasan agar Teres bisa kembali bahagia. Lalu singkat cerita, momen pernikahan Teres dan Lauren pun akhirnya terjadi. Dengan janji suci, Teres dan Lauren pun mengatakan bahwa mereka akan saling menjaga satu sama lain. Di sini madam juga mengatakan bahwa sekarang ia akan memberikan semua harta warisannya kepada Teres yang mana sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Mendengar hal ini, Teres dan Lauren pun seakan mengalami mimpi yang jadi kenyataan. Rencana mereka berjalan dengan sangat amat mulus. Lantas pada malam harinya ketika akan melakukan malam pertama, mereka justru nggak sengaja melihat lukisan Kamil yang terpajang di dinding. Dan seketika mereka pun jadi teringat dengan kesalahan mereka. Lalu setelah dipikir-pikir, Teres pun mulai sadar bahwa ini semua mereka dapatkan secara licik. Teres pun mulai kesal dan mengungkit kesalahan mereka. Dan pada akhirnya malam pertama mereka justru dihabiskan untuk bertengkar. Lalu pada keesokan harinya kita pun diperlihatkan Teres, Lauren dan madam yang sedang menghabiskan waktu di taman. Lauren dan Teres nampak sudah berbaikan, sementara itu madam justru terlihat masih saja bersedih dengan kesendiriannya sekarang. Teres dari kejauhan pun merasa seperti ada yang salah dengan sikap dari madam yang terus berbicara sendiri. Dan tiba-tiba justru madam melihat bayangan anaknya di pinggir danau sembari meminta bantuan dari dirinya. Setelah momen itu, kini ibunya Kamil mengalami stroke. Teres pun dengan terpaksa harus terus merawat madam. Di sisi lain, Lauren ini semakin hari semakin menunjukkan sifat aslinya. Dia yang semula lemah lembut kini telah berubah 180 derajat. Lalu suatu hari ketika Teres sedang membersihkan madam, Lauren tiba-tiba datang dengan segala amarahnya.
Mereka pun mengalami pertengkaran yang cukup hebat lantaran Teres terlalu fokus dengan ibunya Kamil dan tak memperdulikan dirinya. Mereka juga membahas tentang apa yang terjadi sebenarnya soal Kamil, sampai si madam pun kayaknya mendengar apa yang mereka katakan cuy. Setelah selesai bertengkar, Teres pun baru sadar akan si madam yang sepertinya mendengar apa yang mereka bicarakan, dan tentunya sudah mengetahui pula kalau Kamil anaknya metong karena mereka berdua. Lantas keesokan harinya kita pun diperlihatkan para tetangga yang sedang datang menjenguk madam. Mereka bermain kartu dan bercanda bersama. Lantas tiba-tiba madam yang sulit berbicara dengan sangat perlahan menuliskan huruf demi huruf hingga menjadi kata. Namun di sini ketika Teres dan Lauren mulai mendekat, madam justru tak bisa melanjutkannya. Mereka berdua pun kini menyadari kalau madam akan memberitahu semua tetangganya itu. Lalu pada malam harinya, karena suasana yang gak karuan akibat tadi sore, di sini Teres pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bar dan menghabiskan waktu di sana. Di sana terlihat kalau Teres akan telah hancur karena keputusannya sendiri. Lantas keesokan harinya, Teres pun baru pulang setelah minum semalaman. Setibanya di rumah, ia pun baru sadar kalau madam semalaman pula berada di kursi bawah. Teres pun segera memindahkan madam ke kamar atas, dan di saat yang sama datang seorang tetangga yang ingin menjenguk madam. Langkahnya pun terhenti ketika melihat sebuah tulisan di lantai yang mengatakan kalau Lauren dan juga Teres adalah seorang itulah. Seketika tetangganya pun bergegas keluar dan berniat memberitahu semua warga yang ada di sana. Teres yang baru saja turun dari mengantarkan madam juga langsung sadar akan tulisan tersebut dan berpikir kalau mungkin tetangga mereka telah membacanya. Karena merasa semua tingkahnya sudah diketahui, Teres dan Lauren pun bersikap tenang. Dia lalu mengajak madam untuk pergi ke pinggir sungai. Lalu ia menyiapkan 2 buah botol, yang satu berukuran besar dan satunya lagi berukuran kecil. Mereka lalu mencampur dan kemudian meminumnya. Lantas beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya berpulang ke dunia anime, tepat di hadapan ibunya Kamil.